salah satu tanda berkiamat itu adalah masjid dibangun dengan bermegah-megahan. Ya. Nah, bagaimana ciri bermegah-megahan itu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tentang masjid ya. Masjid bermegah-megahan. Gini, prinsipnya begini. Masjid itu kan ada yang namanya fungsi, ada yang namanya estetika, ya. Fungsi itu ya fungsi dipakai sholat, ya, dipakai untuk taklim, ya, dipakai untuk aktivitas masjid lah, ya. Nah, itu fungsinya. Nah, kalau kita bicara estetika itu kan biasanya kita bicara keindahan, ya, dekorasi, ya, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud bermegah-megahan itu dan kadang tercela, tapi tidak selalu, ya, tidak selalu. Jadi hadis itu hanya menunjukkan fakta, tidak berarti bahwa itu salah. Ya, ketika Nabi sebutkan orang bermegah-megahan dengan masjid itu tidak selalu artinya negatif, ya, bisa saja artinya baik, ya. Tetapi itu menjadi tanda bahwa akan terjadi kiamat, ya. Jadi tanda kiamat itu sebetulnya tidak selalu buruk, ya. Tidak selalu buruk. Nah, ada tanda kiamat itu Nabi sebutkan, kiamat itu tidak akan terjadi sampai apa? Sampai orang itu betul-betul mendapatkan keamanan. Ada orang berjalan dari Son'a, ya, di Yaman itu ke Mekah itu tidak ada yang mengganggunya. Dia merasa aman. Nah, itu kan bagus sebetulnya artinya, toh. Nah, maksudnya itu Nabi itu ingin menegaskan bahwa tidak terwujud kiamat itu sampai terwujud itu kesejahteraan, keamanan, ya, di dalam naungan Islam. Itu juga artinya baik, ya. Nah, gitu. Atau tentang peperangan dengan orang-orang Yahudi, ya, di akhir zaman, ya, tidak tegak, ya, tidak terjadi kiamat sampai terjadi peristiwa seperti itu. Itu juga bukan keburukan, bahkan merupakan kebaikan, ya. Jadi saya ingin menegaskan bahwa tidak semua tanda kiamat itu buruk, ya. Hanya untuk menyatakan bahwa itu bagian dari tanda kiamat. Nah, kaitannya dengan memegahkan masjid pun begitu. Ada memegahkan, membuat masjid megah itu konotasinya positif. Ya, misalnya begini, masjid dibuat indah, ya, di banyak fasilitasnya itu untuk membuat jamaah nyaman beribadah di dalamnya. Nah, ini kan positif, ya. Misalnya ada masjid, kita masuk ke dalamnya sejuk, ya, tempatnya nyaman, ya, karpetnya, ya, nyaman lah, ya, kita duduk juga, kita sujud juga nyaman, ya. Nah, ada masjid itu karena tidak diurus, ya, kita masuk panas, gerah, ya, sujud juga nggak nyaman karena mungkin sudah berbulan-bulan karpetnya tidak pernah dibersihkan, ya. Nah, bau, ya, toiletnya bau dan sebagainya. Nah, yang seperti ini kan juga tidak bagus. Jadi masjid itu kalau diatur, dibersihkan, ditata, bahkan dihias indah agar membuat orang itu nyaman, itu kan bagus, ya. Nah, membuat orang itu nyaman di masjid. Jangan sampai manusia itu lebih nyaman di tempat-tempat maksiat, ya, daripada di masjid. Kadang begitu. Termasuk bagi anak-anak, ini hati-hati juga kita perlu ingatkan, ya. Masjid itu harus ramah terhadap anak-anak, ya. Itu anak-anak itu kan dalam masa tumbuh kembang mereka, ya, masa-masa mereka itu membentuk kecintaan terhadap sesuatu. Jangan sampai begini, anak-anak itu lebih nyaman di tempat bermain, hiburan di luar daripada di masjid. Itu nanti dampaknya lumayan itu. Bayangkan kalau anak-anak muda itu akhirnya lebih suka nongkrong di luar, ya, di tempat-tempat kongko-kongko kalau bahasa sekarang itu kan. Kenapa? Karena mereka nyaman di sana. Sementara kalau ke masjid dia trauma ketika masih kecil, di masjid apa? Sering kena marah, ya, bahkan bisa jadi kena kekerasan secara fisik, ya. Kadang-kadang kan ada orang tidak sabaran lihat anak-anak itu di masjid, kan. Namanya anak-anak itu kan kadang lari-lari, kadang mungkin juga pukul-pukulan sama temannya, ya, ribut lah, ya. Nah, kadang-kadang ada yang tidak sabar, ya, sampai dihardik, sampai dipukul, sebagainya. Ini bisa menimbulkan trauma. Ada anak kecil, ya.
sehingga menimbulkan perasaan dalam dirinya bahwa masjid itu bukan tempat yang welcome bagi dia, bukan tempat yang membuat dia nyaman. Nah, ini kan jadi tidak bagus. Sementara ketika dia berada di tempat hiburan, taman bermain segala macam, dia nyaman, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, dan akhirnya dia lebih suka ke situ daripada ke masjid. Nah, ini masalah juga, ya. Begitu. Jadi bukan berarti juga anak-anak itu dibiarkan ribut, tidak juga. Ya, diatur lah. Ya, diatur bagaimana caranya, ya, dinasihati dengan baik, ya, dibuat tetap nyaman. Di beberapa masjid itu bahkan ada yang menyediakan namanya kids corner, ya, tempat khusus untuk anak-anak, ya. Jadi kalau kami di Surabaya dulu itu di Masjid Al-Falah Surabaya itu ada ruangan khusus, tidak terlalu besar juga, ya, mungkin 1 tiang inilah begini. Nah, itu anak-anak mau masuk ke situ silakan. Kalau misalnya anaknya tipenya ribut, ya, kalau di sini sholatnya kan ribut, ya, kan dia kasih masuk di tempat itu. Nah, tempat itu kalau mau ribut silakan. Itu kedap suara, tapi bisa kelihatan karena kaca, dan mereka ada tempat bermain di situ, ya, untuk anak-anak yang usia kecil itu ada bola-bolaan, ada Lego, ada macam-macam lah, mereka bisa bermain di situ. Nah, ada juga muslimah yang standby di situ, ya, muslimah yang ramah anak gitu. Jadi ya model-model kayak menitipkan anak ke masjid gitu, bagus. Ya, jadi anak-anak itu juga senang ke masjid. Ya, belum lagi tamannya indah, ya, dan seterusnya. Jadi kalau masjid dibuat seperti itu dalam rangka membuat orang itu nyaman, betah beribadah, malah positif, malah bagus, ya. Nah, tapi jangan sampai juga memegahkan masjid. Nah, yang dilarang itu yang bagaimana? Nah, over ngurus kemegahan tapi tidak memperhatikan kemakmuran masjid. Ya. Ada masjid itu sibuk dengan perkara-perkara dekorasi, sibuk ngurus itu. Ya, tetapi tidak ngurus bagaimana memakmurkan masjid, ya, misalnya orang berjamaah tidak dimotivasi, tidak diajak, ya, atau taklimnya tidak ada sama sekali, hanya dipakai untuk sholat berjamaah, ya. Itu pun kadang tidak maksimal, ya. Tapi fokusnya justru ke perkara tadi itu, ya. Ada masjid dikasih besar terus, dikasih luas, padahal sebetulnya kapasitas jamaahnya sudah cukup memadai sebetulnya, ya, sudah cukup luas, ya, dikasih luas, dikasih besar lagi, akhirnya kan mubazir juga. Nah, buat apa dikasih luas sementara kapasitas jamaahnya sudah sangat memadai, sudah cukup. Nah, ada juga yang begitu. Jadi maksud kita jangan kemudian pembangunan masjid itu fokusnya yaitu hal-hal yang sifatnya dekoratif, artifisial, tapi tidak memperhatikan urusan kemakmuran masjid. Nah, bila perlu bagaimana caranya masjid itu makmur, bukan hanya memakmurkan ini, ya, di dalam masjid, ya, bila perlu lingkungan sekitar masjid itu. Misalnya begini, ya, jangan sampai misalnya, ya, masjid itu punya saldo puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran, tetapi di sekitar masjid masih banyak masyarakat terjerat rentenir misalnya, atau masih banyak anak-anak putus sekolah gara-gara tidak bisa bayar uang sekolah. Nah, begitu. Makanya perlu juga, ya, pihak masjid itu perhatikan, kalau memang dananya besar jangan dihabiskan untuk misalnya dekorasi. Ya, coba dicari, ada anak-anak sekitar sekolah ini, sekitar masjid yang kasihan putus sekolah gara-gara tidak bisa biaya sekolah. Nah, yang begini-begini kasih beasiswa atau kasih dia apalah gitu, ya. Atau yang terjerat rentenir lintah darat itu kan kadang-kadang ada di sekitar masjid, ya, dia nggak punya modal, akhirnya pinjam modalnya ke tempat yang riba, padahal di sisi lain masjid punya anggaran banyak, ya, puluhan ratusan juta, bahkan ada masjid itu yang miliaran ada, ya. Jangan sampai dana masjid juga mengendap banyak, ya, hati-hati itu dana mengendap banyak, karena orang itu berinfak itu dananya untuk dimanfaatkan, bukan untuk diendapkan jadi tabungan, bukan. Mereka bukan mau tabungan dunia, maunya tabungan akhirat. Nah, gitu, ya. Makanya ada masjid itu yang kemudian punya model pengelolaan keuangan itu saldo nol. Nah,
mungkin biasa dapat tuh, ada beberapa masjid itu menerapkan mekanisme saldo harus 0 setiap pekan. Jadi kalau ada pengumuman Jumat, nah saldo selalu 0. Berapa masuk segitu habis. Nah, jamaah juga ternyata bukannya minus ya, bukannya minus, malah jamaah itu semakin bersemangat berinfak, bersedekah, karena mereka berpikir begini, semua dana yang kita masukkan semua tersalurkan, termanfaatkan untuk kebaikan. Nah, silakan dilihat pertanggungjawabannya. Ada yang beasiswa untuk si A, ada untuk biaya sakitnya si B, ada untuk apa macam-macam lah ya. Jadi betul-betul termanfaatkan untuk amal soleh. Nah, jadi kadang-kadang ada jamaah itu bertanya-tanya, ini uang yang saya masukkan kepake nggak ini untuk kebaikan? Jangan-jangan hanya saldo mengendap. Nah, itu kan tidak mengalir pahalanya. Nah, gitu. Nah, kita sebagai pengelola masjid itu sebetulnya punya tanggung jawab. Jangan sampai pahalanya orang tidak mengalir gara-gara tertahan. Ya. Begitu, ya. Nah, tapi dana untuk masjid untuk jaga-jaga perlu juga, ya. Kalau ya itu masalah teknis lah ya. Tapi intinya jangan sampai kemudian ada hal yang dibutuhkan tapi tidak dikerjakan, atau justru membiayai perkara-perkara yang tidak terlalu penting. Nah, gitu dah. Jadi berkutat dengan keindahan. Sebenarnya kaligrafinya tidak harus terlalu banyak lah, misal ya. Nah, tapi jadi terlalu banyak, terlalu rame gitu ya. Akhirnya apa? Ya mubazir di situ. Sementara ya yang ngurus masjid kesian ya, marbotnya tidak begitu diperhatikan ya, akhirnya dia bersihkan masjid juga malas-malasan ya, setengah-setengah, atau dia cari kerjaan di luar karena pekerjaan di dalam ngurus masjid tidak bisa memadai untuk dia, akhirnya dia cari sampingan lagi dan sebagainya. Ini kadang-kadang juga jadi persoalan ya, begitu ya. Jadi masukkan lah ya. Jadi tidak selalu bermegah-megah dengan masjid itu terlarang. Ada juga yang bagus ya. Jamaah lebih betah, lebih ini ya alhamdulillah insyaallah ya. Nah, kita ke masjid ini kan nyaman ya. Tidak panas, tidak ini ya, karpet juga nyaman ya. Nah, iktikaf juga ya. Kalau kami dulu di Surabaya itu favorit kita iktikaf itu ya Masjid Agung, Masjid Akbar ya, Surabaya itu ya. Itu favoritnya mahasiswa itu kalau iktikaf. Mulai dari buka puasa disediakan ya, nanti setelah tarawih lagi makan malam lagi disediakan ya. Habis itu banyak sekali para guru, para alim yang mengajar, memberikan taklim. Setelah itu selesai, yang iktikaf silakan lanjut ya. Yang mau tidur silakan tidur, bahkan disediakan kasurnya, bukan tidur sekedar di karpet, bukan, ada kasurnya, ada bantalnya. Jadi nyaman sekali itu, mahasiswa senang sekali kalau ke sana itu. Nah, nanti dan selalu tersedia itu apa namanya alat-alat untuk bikin kopi, bikin teh, lengkap, ada kopinya, ada tehnya di situ kalau mau bikin ya, snack selalu tersedia. Jadi yang iktikaf itu nyaman sekali. Nah, mau istirahat ya. Kalau masih terlalu dingin, nah ada selimut, minta selimut dikasih selimut. Ya. Kasur, bantal ada ya. Yang penting jangan masjid itu jadi tempat pindah tidur sebetulnya ya kalau itikaf ya. Ya. Nanti sahur dibangunkan lagi, udah sedia itu sahurnya ya. Dengan menu yang istimewa bagi mahasiswa ya. Nah, bagus juga kalau begitu kan. Nah, saya lihat di beberapa masjid di Kota Kendari itu sudah mulai lah ya, sudah mulai ada ya itikaf ya, sudah mulai ada jamuan-jamuan seperti itu ya. Beberapa masjid itu bahkan kalau di luar Ramadan siang hari sudah ada yang nyiapin makan siang. Nah, itu kan luar biasa sebetulnya. Itu salah satu bentuk pelayanan terhadap umat ya, kenapa tidak ya. Ada teman ya di Balikpapan itu ngelola masjid itu ngasih makan setiap hari kalau di luar Ramadan, setiap hari Pak, ratusan porsi makan siang. Jadi seperti orang-orang kayak tukang becak kasihan itu datang ke situ makan siang, nggak apa-apa, nggak ada biaya yang gratis, umat yang bayar kan semua. Nah, akhirnya orang-orang seperti tadi tukang-tukang becak itu yang mungkin dahulu sholatnya tidak terjaga, akhirnya jadi terjaga ya? Karena tahu jam makan siang, waktu sholat zuhur itu makan siang. Nah, jadi mereka selalu datang sholat zuhur di tempat, setelah itu makan siang. Begitu setiap hari. Jadi mereka tidak pusing. Bahkan ada juga yang sampai menyediakan 3 kali sehari makan, ada yang kayak begitu. Nah, itu contoh saja ya. Banyak sekali bentuk pemberdayaan yang bisa dilakukan di masjid ya. Apalagi masjid itu di masa Nabi SAW betul-betul perannya itu sentral sekali untuk peradaban.
Ini untuk peradaban. Bukan hanya ibadah, tapi juga masalah ekonomi, masalah politik, masalah kesehatan, itu luar biasa. Masjid itu bahkan dipakai merawat orang sakit. Ya. Ada tamu-tamu kenegaraan diterima di masjid. Ya. Ada tawanan perang juga ditawan di masjid. Banyak sekali itu fungsinya masjid di masa itu. Nabi lepas pasukan juga di masjid. Ya. Menerima kunjungan diplomatik di masjid, itu banyak sekali fungsinya di masa Rasulullah SAW. Ya, maka ya perlu. Kalau dalam konteks itu kemudian dibuat megah, dibuat nyaman, rasanya nggak ada masalah. Nah, ya. Tapi jangan sampai dibuat megah segala macam, tapi itu tadi masyarakat sekitarnya terjerat riba, masyarakat sekitar ada yang putus sekolah, nggak ada biaya dan sebagainya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.